Di pagi hari yang mulia ini Allah izinkan kita untuk mendengarkan manfaat, untuk berkumpul dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semuanya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, sehingga Allah berikan kemuliaan kepada kita sampai ajal menjemput insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis yang kedua yang kita bahas, yang insyaallah ke depan materinya akan diganti dengan fiqhuz zakah atau ilmu fikih tentang zakat. Hadis masih tentang yang kemarin dari Aghar bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Wahai para manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kalian dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar seharinya 100 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas bahwasanya dalam hadis yang lain juga Sayyidina Aghar bin Yasar ini tidak meriwayatkan banyak hadis, tapi setiap yang diriwayatkan hadis dari Aghar bin Yasar ini menjadi ilmu dan hukum yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Mengulang sedikit kajian kemarin bahwasanya termasuk yang dikatakan istighfar atau cara beristighfar, tapi juga suratul istighfar, terlalu terburu-buru dengan istighfar tanpa berfikir, itu istighfarnya orang-orang yang berdusta. Juga apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW, dikatakan at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka dosanya tidak pernah dianggap, atau orang yang bagaikan betul-betul tidak memiliki dosa. Kemudian juga wal mustaghfiru minadz-dzanbi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Orang yang beristighfar dari sebuah dosa tapi dia masih mengerjakan dosa tersebut, itu adalah orang istighfarnya orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, beliau menyampaikan tentang taubat. Taubat itu adalah menyesali apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kemudian juga mengembalikan atau mengqadha semua hal-hal yang wajib yang pernah kita tinggalkan. Kemudian juga mengembalikan hak-hak orang lain yang kita ambil secara zalim. Kemudian juga memaksa diri atau nafsu untuk merasakan nyaman ketika beribadah, sebagaimana kita menjadikan diri kita nyaman kepada maksiat. Kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan harus terus menerus ibadah itu dikerjakan sehingga kita merasakan nikmatnya beribadah, sebagaimana kita memaksakan atau menjadikan diri kita merasa nikmat dengan maksiat. Saat taubat nasuha harus diganti, nikmat itu adalah sebuah ketaatan. Juga beliau menyampaikan yang terakhir adalah syarat-syaratnya taubat nasuha adalah menangis bersedih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti tertawa saat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga daripada syarat tentunya ketika kita berbicara taubatan nasuha, taubat yang betul-betul diterima oleh Allah, taubat yang betul-betul baik, ini memiliki beberapa syarat. Di antaranya adalah an yuqli'a anil ma'siyah. Hendaklah kalau mau bertobat, taubat nasuha, dia betul-betul tinggalkan dan meninggalkan maksiat tersebut. Ditinggalkan, jangan diingat, dan juga jangan mendekat, merempet, atau juga jangan bahkan tinggalkan orang-orang yang masih dalam keadaan dosa yang pernah kita lakukan. Untuk meninggalkan bertobat dari minum-minuman keras, hindari orang-orang yang suka minum-minuman keras. Walaupun kita akan dianggap sombong, walaupun kita dibicarakan hal seperti apapun, tapi menghindarnya kita bukan karena menghina karena orang tersebut, tapi menghina perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Menghindar, betul-betul meninggalkan. Itu salah satu syaratnya. Tidak dikatakan orang yang bertobat tapi dia tidak menghindar.
Bahkan kalau seandainya keadaan tidak mendukung untuk kita berubah menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diharuskan bahkan untuk pindah dari tempat tersebut. Alhamdulillah tempat kita ini tempat yang sangat istimewa, penuh dengan masjid, penuh dengan para pendakwah, penuh dengan para asatidzah, penuh dengan tempat-tempat kebaikan yang ini semuanya membantu kita untuk berhasil tahapan pertama untuk bertobat. Kemudian syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha. Hendaklah orang yang bertobat itu bersyarat dia juga harus menyesal telah melakukan hal tersebut. Sungguh menyesal pernah melakukan hal tersebut. Sungguh menyesal pernah melakukan dosa tersebut. Sungguh menyesal pernah melakukan sebuah perbuatan atau masuk ke dalam lubang. Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisal mu'min min juhrin marratain atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan seseorang itu muslim atau mukmin yang sesungguhnya kalau dia masih jatuh di lubang yang sama. Kalau seorang yang bertobat, dia tidak akan mau dan betul-betul menyesali. Menyesalinya aja sebagai syarat, apalagi harus sampai mengerjakan hal yang sama. Kemudian daripada syarat-syaratnya, an ya'zima azman jaziman alla ya'uda ila mithliha abada. Dia bertekad yang keras, bahkan berjanji, bahkan menulis surat wasiat, bahkan juga berjanji di depan keluarga dan semua kerabat-kerabatnya, bukan tujuan membuka aib, tapi berjanji agar supaya orang-orang sekitar ini bisa mengingatkan kalau saya tidak akan pernah mau lagi melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita pakai syarat ini, ada tambahan syarat, kalau taubat dari perbuatan haram atau mengambil hak orang lain, maka syarat tambahannya bukan hanya 3 syarat tadi, tapi harus dan wajib mengembalikan kezaliman yang kita ambil dari orang-orang. Merampas tanah orang lain dengan cara yang tidak baik, mengambil barang orang lain dengan tidak baik, tidak bisa diterima taubatnya terkecuali mengembalikan hak orang yang kita ambil secara zalim. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, ini syarat. Apakah kita kalau seandainya berbicara diri masing-masing, pernahkah kita melakukan suatu kesalahan dan bertobat, kemudian kita melakukan hal yang sama dan bertobat lagi? Allah mengatakan dalam Al-Quran, seakan tahu keadaan kita. La tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah menyerah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk terus melangkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setan tidak pernah putus asa menggoda kita berulang-ulang kali, maka jangan pernah putus asa untuk bertobat mendekat Allah walaupun melakukan kesalahan berkali-kali. Tapi jangan dijadikan permainan. Saya tahu Allah Maha Ampun, saya tahu Allah memudahkan kita untuk bertobat. Kalau gitu saya gas saja maksiat, nanti tinggal tobat lagi. Itu namanya istihza, bermain-main, dan Allah akan lupakan orang-orang yang seperti itu. Tapi suatu kisah yang disampaikan, ketika seorang pemuda yang berdosa, dia menyesal, bertobat, kemudian bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, Allah pun memanggil para malaikat, ya malaikati unzuru ila abdi, wahai para malaikat, lihat kepada hamba saya. Allah ini ngajak malaikat untuk lihat perbuatan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kesalahan, dia menyesal, dia bertobat dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak lama kemudian ghalabat alaihi nafsunya mengalahi dirinya, sehingga Allah terima taubatnya. Yang pertama, dia lakukan dosa, Allah laqad ghafartu, Allah telah ampuni dia. Melakukan hal yang sama, dia berdosa, menyesal, bertaubat dan tekad untuk tidak kembali lagi. Allah mengampuni dosanya yang kedua kali. Yang ketiga kali pun kalah dengan hawa nafsunya, melakukan dosa, menyesal, bertaubat, beristighfar dan tekad untuk tidak kembali lagi.
pun Allah mengampuni dosanya, diumumkan sama Allah di depan para malaikatnya. Ini orang berdosa berkali-kali, diulang-ulang, tapi Allah masih membanggakan di depan malaikatnya, ghafartu lahu, aku memberikan ampunan kepadanya. Bahkan malaikat semuanya menjadi saksi seorang hamba yang betul-betul tulus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya hamba ini melakukan kesalahan lagi yang sama. Menyesal, bertaubat, tekad untuk tidak kembali lagi. Tapi di akhir ucapannya dia malu hati sama Allah. Ya Allah, saya mengeluhkan kalau saya ini lemah, kalah terus sama godaan setan. Hawa nafsu ini terlalu kuat, dia kontrol saya terlalu hebat sehingga saya kalah. Taat saya tinggalkan, maksiat saya kerjakan. Ya Allah, tidak ada hal yang lain yang saya bisa ucapkan kepadamu ya Allah. Dalam hatinya berdoa, dialog dengan Allah dari hati, karena Allah mengetahui apapun yang tersimpan dalam lubuk hati. Sehingga hamba ini mengatakan, ya Allah, saya ini mengakui lemahnya diri saya mengakui saya selalu berdosa, tapi saya juga meyakini ada Allah Tuhanku yang selalu memberikan ampunan bagi hamba-hambanya yang lemah dan berdosa. Tapi betul ucapannya jujur. Dia nggak bisa lagi lepas dari gelembung maksiat, tidak bisa lepas dari rantai ikatan setan. Berusaha, bukan tidak berusaha, mengulang, mencoba, tapi gagal lagi, dan dia meyakini Allah Maha Pengampun dan Allah Maha memberikan kekuatan kepadanya. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya, ya malaikati ishhadu, wahai para malaikat, kalian semua menjadi saksinya. Inni ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku ampuni hambaku ini dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasih sayang Allah begitu luas, dan begitu pula kita digoda oleh setan yang begitu hebat. Bahkan yajri syaitan majriyad dam, setan itu menggoda kita sampai dalam aliran urat nadi kita. Begitu hebatnya setan menggoda kita, karena itu begitu hebat juga ampunan Allah untuk kita semuanya. Jangan pernah putus asa untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bahas sedikit di sini, apakah istighfar itu taubat atau taubat itu hal sendiri, istighfar itu hal sendiri? Maka ulama mengatakan di sini, Al-Imam Subki alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan, walladzi dzakartahu min anna ma'nal istighfar huwa ghairul ma'na taubah. Istighfar itu sendiri, taubat itu sendiri, beliau menyampaikan. Wa huwa bihasbi wad'il lafdh lakinnahu ghalaba inda katsir minan nas anna lafdh astaghfirullah ma'nahu taubah. Cuman kebanyakan orang itu menganggap ketika dia mengucapkan astaghfirullah itu dia menganggap dirinya langsung bertobat. Terkadang itu bukan taubat, tapi terkadang itu juga bagian dari taubat. Kemudian bagaimana penjelasan sesungguhnya? Dikatakan bahwasanya sebagian ulama mengatakan justru taubat itu tidak sempurna taubat seseorang kecuali dengan beristighfar. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, wa inistaghfiru rabbakum thumma tubu. Hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, kemudian setelah beristighfar apa yang dilakukan? Thumma tubu, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga ada istighfar itu jenis-jenisnya, taubat itu jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama istighfar thalabul maghfirah, meminta ampunan dari Allah. Kita setiap istighfar kan minta ampunan dari Allah. Ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya. Itu dengan istighfar. Ketika kita mengetahui arti istighfar, maka itu lebih menguatkan diri kita untuk lebih kuat mengerjakan taat dan kuat meninggalkan maksiat. Maka ada istighfar yang hanya dengan lisan saja. Ada istighfar imma bil lisan au bil qalbi au bihima. Ada yang cuman sekedar di lisan saja, ada yang istighfarnya di hati tapi dia tidak berucap. Dia malu hati untuk mengucapkan astagfirullah karena terlalu banyak dosanya, tapi hatinya terus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau lisannya istighfar tapi hatinya memiliki penyesalan.
atau dua-duanya dikerjakan. Yang pertama cuman lisan, yang kedua hanya di hati, yang ketiga di lisan dan juga di hati. Maka dikatakan yang pertama cuman lisan aja itu manfaat. Itu ada manfaatnya, bukan tidak sama sekali. Kalau tadi kajian yang kemarin suratul istighfar, istighfaratul kadzibin. Cepat-cepat sama istighfar itu ciri-ciri orang yang bertaubatnya tapi dusta taubatnya. Tapi Imam Subki menyampaikan enggak, justru istighfar dengan lisan itu membantu untuk hati kita menemukan rasa takut dan menjadikan hati ini betul-betul menyesal. Kalau tanpa bantuan lisan yang terus menyebut astagfirullah, 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 maka hati tidak akan terbantukan. Tapi yang lebih hebat lagi, jika dia mengucapkan dengan lisan, terbantu dengan lisan, hati pun merasakan nyesal, itu hal yang paling baik dalam mengucapkan istighfar, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ma asarra man istaghfar wa in ada fil yawmi 70 marrah. Tidak akan rugi bagi orang yang terus-menerus beristighfar walaupun dia ulang di setiap harinya 70 kali, tidak akan menyesal. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung bagi orang nanti kelak di hari kiamat yang didapati catatan sebelah kanannya banyak mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pernah ada satu kisah, seorang hamba budak dari Habasyi, dari Ethiopia. Negaranya namanya Ethiopia sekarang. Budak Habasyi ini datang kepada seorang soleh dan mengatakan, dengan keadaan dia bersedih telah melakukan maksiat. Baru saja melakukan maksiat, dia datang kepada orang soleh dan mengatakan, ya Syekh, apakah aku akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan dosa-dosa yang telah aku lakukan? Maka guru tersebut pun mengatakan dengan yakinnya dan dengan tenangnya dan dengan syahdunya, iya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosanya kok. Semua yang pernah kita lakukan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu pun merasa bahagia. Yang tadinya sedih kemudian merasa bahagia. Tidak lama berjalan beberapa langkah, maka seorang budak tadi, seorang hamba Habasyi tadi pun menangis yang lebih parah keadaannya dari yang pertama ketika menghadap kepada Syekh. Dikatakanlah, kenapa? Kan sudah saya jelaskan, Allah akan memberikan ampunan kepada kamu. Tapi pertanyaan hamba tersebut, awala yang guru ilayya, saat saya melakukan dosa itu Allah lihat saya enggak? Maka sang guru pun mengatakan, iya, Allah melihat kepada kamu. Menangis bagaikan nangis orang yang melepas kehidupan dari dunia. Maka orang tersebut pun, Syekh pun melihatnya, ini orang yang tadinya dia mengharapkan ampunan dari Allah, mikirnya antara surga dan neraka. Saya ini ahli surga atau saya ahli neraka? Tetapi setelah dia bermikir surga neraka, dia berpikir bagaimana sekarang bermuamalah kepada Allah yang menciptakan surga dan yang menciptakan neraka. Dengan keadaan Allah memberikan nikmat begitu banyak, tapi dia lakukan untuk bermaksiat. Maka hamba ini berpikir, dan ini bisa menjadi pikiran kita. Kita semuanya bertobat, tidak yang bicara, tidak yang mendengar. Dan insya Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang bertobat dan dilupakan semua dosa-dosa kita. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Seorang hamba ini mengatakan dalam dirinya, satarani, Allah telah menutup aib saya. Dengan mungkin Allah menyebarkan aib saya, dan sangat bisa Allah menyebarkan aib yang baru saja saya kerjakan. Tapi saya mengerjakan maksiat, dengan itu Allah masih menutup aib-aib saya. Makanya Allah itu selalu menutup aib hamba-hambanya yang berdosa. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallah, Allah laknatlah siapa yang menyebar aib saudaranya sendiri. Hati-hati. Kalau kita punya aib masih ditutup sama Allah, bukan berarti kita bisa menyebarkan aib orang lain. Hati-hati dengan media.
ngelihat kesalahan orang yang jelas namanya atau disebarkan fotonya untuk kita sebarluaskan di grup-grup, hati-hati. Allah tutup aib kita, malah kita buka aib saudara kita yang mungkin dia saat itu sedang melakukan dosa, kita pun melakukan dosa, tapi ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba berpikir, Allah tutup aib saya. Bukan hanya itu saja, hamba itu memikir, wa yuwasilu bin ni'mah, masih dikasih nikmat saya sama Allah. Sudah dosa ditutup aibnya, dikasih nikmat diteruskan. Kalau seandainya kita punya karyawan, sekali bikin kesalahan, 2 kali bikin kesalahan, 3 kali bikin kesalahan, mungkin kita akan marah dan kita akan berhentikan dari kerja atau potong gajinya, atau apapun hukuman yang kita akan berikan kepada karyawan kita, dan itu sangat wajar, manusiawi sekali. Tapi Allah ingin membedakan sifat manusia dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia akan berkurang kadar sayangnya kepada orang yang mengkhianatinya, Allah masih terus memberikan nikmatnya walaupun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba ini berpikir sampai sedetail itu. Kemudian hamba ini berpikir, wa yukrimuni, dan setelah itu semuanya Allah masih dermawan sama saya. Dikasih langkah saya untuk ke masjid, dikasih langkah saya dekat sama seorang ulama, dikasih kemuliaan saya ini ada rasa nyesal, sudah dikasih maksiat melupakan Allah, Allah masih bawa dia ke jalan yang baik. Dan keadaan tersebut pun wa yaj'alun nas tuhassunudz dhanna bi, dan bahkan manusia pun berprasangka baik sama saya. Saat ini Allah tanamkan prasangka baik di antara kita semuanya. Karena kita yakin kita punya dosa, betul? Kita yakin kita punya salah. Tapi Allah tutup, bukan hanya Allah tutup, Allah jadikan kita satu sama lain saling berprasangka baik. Seandainya dalam hati kita ditanamkan oleh Allah tidak ada prasangka baik kepada siapapun, jangankan untuk duduk atau salaman nanti setelah subuh, habis sholat subuh, assalamualaikum, doa, jalan. Kenapa? Karena nggak ada prasangka baik dalam hatinya. Ini kita semua yang bermaksiat masuk ke dalam masjid, tapi Allah masih punya prasangka baik. Ya Allah, ahli masjid, oh rajin sholat berjamaah, oh duduk saat tausiah, oh masya Allah orang ini nggak pernah kelihatan, oh orang ini kalau mengaji, masih Allah berikan, tanamkan dalam hatinya orang lain prasangka baik kepada kita. Maka dari karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khulasah atau ringkasan daripada hadis ini, betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya, sehingga Nabi Muhammad terlebih dahulu memulai bertobat dan beristighfar sehari 100 kali. Seakan pelajaran kalau Nabi 100 kali, bagusnya kita lebih dari 100 kali. Maka ambil pelajaran atau bikin jadwal. Sehari saya harus istighfar berapa kali. Karena itu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu selalu punya tasbih, tapi tasbihnya zaman mereka beda sama kita. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu setiap biji korma dikumpulkan sama Abdullah bin Mas'ud, dikumpulkan, ditaruh di samping kasurnya, tidak tidur kecuali dia baca zikir dulu dengan biji kurma. Kalau sudah dipindahin, kalau sudah dipindahin, kalau sudah dipindahin. Nah, kalau tasbih yang seperti ini memang bid'ah, nggak ada yang bikin seperti ini. Tapi yang mengajarkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang pernah sholat jamaah sama Nabi Muhammad, yang pernah salaman sama Nabi Muhammad, yang pernah berpelukan sama Nabi Muhammad, yang setiap hari melihat wajahnya Nabi Muhammad, yang mengajarkan untuk menghitung zikirnya agar kita punya aturan dekat kepada Allah dengan wirid, namanya wirid. Maka kita harus hitung. Kalau gitu, saya dalam sehari Ustadz, kalau Nabi 100, saya coba 100 dulu. Istiqomah 3 hari, nambah lagi dosisnya, tambah lagi dosisnya, dan sedikit-sedikit. Jangan mulai langsung yang besar, nanti kita akan meninggalkan perbuatan tersebut. Mulai dari yang istiqomah. Kalau kita mendengar cerita para ulama, sehari istighfar 10.000 kali, sehari istighfar 5.000 kali. Kalau kita masih pengikut ulama, ikutin mulai dari 1.000 kali aja sudah. Sehari istighfar 1.000 kali. Ingatin sebelum turun maghrib, sebelum datangnya adzan maghrib, sudah berapa saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu jadwal. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan ini, lagi-lagi kita naikin ke kelasnya ya, VVIP.
Jangan istighfar ekonomi kelas, tapi istighfar VVIP kelas. Apa itu? Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis yang sahih, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa ishrina marrah. Barang siapa yang beristighfar untuk orang beriman laki-laki dan perempuan, bukan istighfar untuk kita. Ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, saya meminta ampun kepada Allah, tapi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunin dosa orang beriman laki-laki dan perempuan. Maka apa manfaatnya kalau kita baca 27 kali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, maka Allah akan memberikan pahala dan kebaikan kepada kita sebanyak jumlah orang Islam dan orang beriman. Ya Allah, VIP 27 kali, ya Allah sebentar sekali. Enak banget cuma 27 kali Ustadz. Iya, begitulah fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Dikasih yang enak aja, dikasih yang mudah aja. Tapi kita yang membuat hidup kita sulit dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, berapa banyak umat Islam saat ini beristighfar 27 kali sebelum datangnya maghrib? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Pahalanya sebanyak jumlah orang Islam, sebanyak jumlah orang beriman. Itu yang diberikan. Tapi berapa banyak yang baca amalan yang pendek tapi khasiatnya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ini jadi wiritan paling tidak kalau enggak 100 atau 1000. Oke Ustaz, saya dapat amalan hari ini. Saya baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat setiap hari 27 kali. Nanti kalau keluar dari masjid mau ke rumah baca sebentar tuh astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Masuk rumah lanjut assalamualaikum, lanjut lagi astaghfirullah. Ya Allah, dikasih pahala sebanyak jumlah orang beriman setiap harinya. Ya Allah, wajar kita ini biasa-biasa aja ibadah, tapi sampai di surga nanti orang-orang kelas-kelas tinggi semua nih, VVIP. Insya Allah kita jadi VVIP nanti di surga, mendampingi Nabi Muhammad SAW, satu barisan sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga daripada manfaat ini, keinginan Nabi Muhammad untuk terus-menerus memberikan kebaikan kepada kita. Walaupun kitanya baiknya jarang-jarang, walaupun kita baiknya kalau ada maunya saja, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berhenti untuk terus memberikan kebaikan kepada kita. Ya Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang baik, mengikuti jejak langkahnya Nabi Muhammad SAW insyaallah, dan banyak lagi fadilah keutamaannya. Dan itu juga menyebabkan atau mengajarkan kepada kita tidak boleh kita menganggap orang itu rendah walaupun dia bermaksiat, barangkali dia orang yang bertaubat dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang terus-menerus bertaubat. Salah menyesal taubat, salah menyesal taubat, itu langsung dapat gelar Allah cinta. Ya Allah, Allah jadikan kita orang-orang yang dicintai sama Allah insyaallah. Dan juga Allah jadikan kita ini orang-orang yang gemar bersuci sehingga mendapatkan gelar cinta dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian subuh kita ini bermanfaat dan menjadi saksi lelahnya kita, capeknya kita, menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajat kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan juga lindungi anak keturunan kita insyaallah. Ya Allah, terimalah rukuk kita, terimalah puasa kita, terimalah qiyam kita, terimalah qiraah Al-Quran kita, terimalah sedekah kita ya Allah, dan lipat gandakan semua pahalanya, berikan kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh umat Islam dan umatnya Nabi Muhammad SAW insyaallah. Angkat derajat umat Islam seluruh dunia, maafkan semua dosa umat Nabi Muhammad SAW, dan lunasi hutang-hutang umat Nabi Muhammad SAW, dan luaskan rezeki umat Nabi Muhammad SAW zahir batinnya insyaallah. Jangan biarkan titik hitam dosa masih melekat dalam hati kami ya Allah. Berkah Ramadan, bersihkan hati kami, akal kami, fikiran kami dari segala macam jenis maksiat dan dosa, sehingga hati ini, tubuh ini siap dan layak dianggap orang yang pantas mendampingi Nabi Muhammad di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu